Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para alim, para ulama, para sesepuh, para masyayikh ingkang kula mulyakaken, khususipun murabbi ma'had lan para zurriyat ingkang kula mulyakaken, keluarga besar pondok pesantren, hadirin hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah kula muji syukur dumateng Allah dene saged nderek hormat khataman Bukhari. Sebab kula piyambak namung nate khataman Muslim, dereng nate khataman Bukhari. Dados niki minangka tasyarruf, kehormatan dene saged nderek hormat khataman Bukhari. Niki nomor setunggal, alhamdulillah. Nomor kalih, alhamdulillah, kula pireng Pak Arifin Junaidi mboten dadi DPR. Monggo diucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya panggonan kedah dipanggih. Dawuh Nabiullah Yaqub alaihissalam teng Quran, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Kowe nek berjuang semua pintu yang memungkinkan masuk, jangan hanya satu pintu. Niku secara umum. Tapi secara khusus nggih ndelok potongane wong dhewe. Iki cocok ning ndi, iki cocok ning ndi. Kados Pak Arifin Junaidi niki wis ape macak dadi kiai kok sidang DPR maneh, ngoten. Kula badhe cerita sithik supaya ngilangi stres. Rumiyin kula nate dadi DPR, DPR desa, DPR teng Malang, Lanting Jawa Timur. Ngantos umur 37 ing mangsa kirang langkung 13 tahun. Areng pun teng DPR
kula dirawuhi kiai kula. Namine Kiai Anwar Nur. Kiai Anwar Nur iku rumiyin ingkang merintahaken kula mlebu DPR. Kowe saya mlebu DPR wae ndelok hawane kono-kono ana apa. Dinggo pengalaman, ora dinggo penguripan. Pun. Akhirnya kalau dados DPR 3 periode. Areng ngoten rawuh malih Kiai. Dawe Kiai ngene. Mbiyen kowe tak kongkon dadi DPR gelem. Saiki tak kongkon leren gelem apa gak? Repot niki jawabe. Ngentosi sak minggu, sebab niki urusan bukan urusan pendapat, urusan pendapatan. Akhirnya sak keluarga niki usrek, ditompo ndak ditompo, akhirnya diputuskan diterima. Kulon tesik jadi DPR leren Pak. Jadi niku termasuk sayun ajib. Kok isik dadi terus njaluk leren. Kula ngenyang penggene Kiai Anwar. Kiai nek kerangkep saged napa mboten? Tetap perintah Kiai niki panjenengan Pak Hasyim leren nggih dadi DPR sampai ndamel pondok. Lho pondok teng pundi Kiai? Ya pokoke pondok. Lah tanahe pundi? Mboten semerep, pokoke gawe pondok. Dikek pokok tok sumpek kula niku. Akhire kula ngenyang. Nek ngrangkep terus pundi? Ya DPR ya gawe ora iso. Sing mboten saged niku mboten kok wektune. Pikiran karo atine iki ngolah ngalihe niki lho angel. Isu maca Bukhari. Engko awan sidang bulet-bulet kalau wong niku. Nah sing guyu iki mesti tahu dadi DPR. Dadi tutuk wektune sing gak iso. Perpindahan pikiran dan hati itu. Nek dawe Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an, kadangkala Allah tidak memberi seseorang, bukan tidak memberi, tapi itulah pemberian. Man'ul ata ainul ata. Kalau Allah tidak memberi, sesungguhnya itu pemberian. Nah, pemberiannya apa? Ya supaya jejer ning pondok. Muga-muga berkah Allahumma. Dan itu mulia. Nah, sing manggon ning kono-kono ya kita doakan supaya sidik amanat tabligh jujur amanat tabligh iso ngenehi pengertian wong fatonah pinter ing panggonane dhewe-dhewe. Lah sakniki sing angel niku golek sidik karo amanat. Pun suwe lunga kok gak muli-muli kene ndi sidik karo golek pemimpin sing sidik dan amanat niki mulai aneh. Sekalipun tetap masih ada. Di zaman kerusakan apapun Allah masih menyisakan orang-orang sholihin dan muttaqin. Di zaman sebaik apapun Allah masih menyisakan orang-orang yang jahat. Jadi pasti tidak semua. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Malah angen-angen kula kalau nitik keadaan zaman sekarang niki tiyang mulai urip kelangan maknane urip.
Wong mulai urip kelangan barokahe. Panganan tambah akeh, tapi sumpek tambah akeh. Sing sumpek sing Indonesia niki mulai sing miskin sumpek mergo miskine, sing sugih nggih sumpek mergo diuber-uber KPK, sing pangkat-pangkat niku sakniki nggih padha mboten tenang. Kullun minas sumpekin. Alasan sumpeknya itu masing-masing. Tapi kalau diurut sebab pokoknya niku wau kan akibat-akibat. Umpama sungai dia mengalir ke muara. Muaranya ini masyarakat gelisah. Sumpek. Tidak tenang. Opo-opo kok angel. Golek pemimpin ketemu pemain. Akhirnya rakyat gak nemu kepemimpinan tapi nemu permainan para pemimpin. Ini kan cuma muara. Nyambut gawe kok tetap rasa angel. Banyak pengangguran. Penampilan meyakinkan tapi rokok tetap eceran. Ibu-ibu niku HP ini telu Pak, tapi gak ono pulsane. Jadi cuma miskol tok. Bahasa Arabnya miskola jarotin. Jadi ketuhanan yang Maha Esa bergeser menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab bergeser menjadi kekejaman, ketegaan. Orang tidak berkorban tapi mengorbankan. Biasanya orang berkorban untuk orang lain, tapi hari ini sedang musim mengorbankan orang lain, termasuk anak buahnya sendiri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ini kan muaranya, ujung-ujungnya, sumber dari semuanya karena ditinggalkannya oleh umat yang namanya ilmul ulama. Sayati zamanun yafirruna minal ulama. Fayabtalihumullahu bisalasi baliyah. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim wa yusallitu alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi ilm. Ana titi mangsane masyarakat termasuk masyarakat Islam meninggalkan ulama. Yang dimaksud meninggalkan ulama bukan syakhsiyatul ulama, tapi ilmul ulama, manhaju fikril ulama, dan jihadul ulama. Ini ditinggal. Jadi bukan berarti meninggalkan ulama itu rumahnya jauh dari ulama. Bahkan ada keterangan syarah hadis. Satu ketika bisa terjadi orang yang disebut ulama meninggalkan ilmu ulamanya sendiri. Itu akan terjadi. Kalau sudah terjadi itu, maka akan terjadi umumul balwa. Bencana yang merata. Nah, Indonesia ini kebun kena. Siji bencana alam. 12 tahun non-stop. Muga-muga nek pun ganti pemerintahan iki leren gunung meletus nih, Allahumma. Mosok 12 tahun. Di negara-negara lain ya ada bencana, tapi ya saulan, bulan. Kita itu 12 tahun non-stop. Mulai air laut masuk ke darat, mulai air langit menggenangi darat, angin darat tidak bisa dibendung di daratnya sendiri, mulai gunung meletus, penyakit,
longsor, kapal terbang jatuh dari udara, kapal laut tenggelam, yang di darat tabrakan, sing gak laopo-opo kelongsoran. Di Sidoarjo ada lumpur, sampai sekarang tidak bisa dibendung. Di dekat rumahnya Inul, dekat Japanan, dari ini wong Sidoarjo salai lapindo, kena opo wis dibor Inul kok dibor maneh. Ini guyonan kok dilebokno. Badai, taufan, api, angin, terus ini muter. Orang kecil kena bencana, sekarang muter malih orang besar yang antri di KPK. Dari KPK itu antri. Kena apa panjenengan boten teng KPK mergo kecilian. Iki golongan sing mudhik itu sampean kelembut dadi gak ketok. Nah, yang terakhir, ini bencana yang paling dahsyat adalah talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Barang yang hak itu mulai diutek-utek supaya ketok batil. Barang sing terang batil iku dipoles-poles ben ketok hak. Orang yang kawin lebih satu disalah-salah. Padahal Islam tidak memerintahkan itu kepada semua. Iki itu khusus untuk sing geragas-geragas tok, ngoten. Buat mereka yang tidak, ya sudah tidak. Dawe Ustaz Arifin Junaidi dari nek durung loro durung sah dadi kiai. Ya ndelok potongane kiai. Kuat ngangkat loro apa ora? Nek durung kuat ngingu kucing ojo ngingu macan. Niki rahasia ojo kanca-kanca. Kula gadah kanca jenenge Wahid. Rabi loro meneng-meneng. Akhire konangan. Bareng konangan nek turu kene diseneni sing kono, nek turu kono diseneni mungkin akhirnya turu kantor NU, Pak. Satu ditambah satu sama dengan 0. Nah, ini nek genep saulan kan mayeng itu. Hadirin hadirat yang saya. Naik lagi adalah yusallitu alaihim sultanan zalim. Ini umat yang sudah mulai meninggalkan ulumul ulama secara kolektif dan secara berjamaah, maka akan keterjang kekuasaan yang zalim. Zalim itu apa? Zalim itu tidak memperlakukan orang persis untuk hak. Orang yang mestinya diberi tidak diberi, itu zalim. Orang yang mestinya tidak diberi kok diberi juga zalim. Orang yang nakal tidak dihukum juga zalim. Orang yang soleh kok dihukum juga zalim. Dan sultan di sini tidak disebut namanya, jadi bukan orang tapi sistem kekuasaan. Dan orang itu tidak bisa keluar dari kesumpekan dan ketidakadilan. Saiki angel ini apa metu nih tidak tekok endi. Allah tidak memberikan makhraj jalan keluar, karena jalan keluar itu hanya diberikan kepada orang yang mengikuti ilmu ulama atau syariah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Itu Indonesia kita.
masing-masing orang merasa gak iso, tapi ndak iso ini bareng. Yang kecil apalagi akan menata kembali umat sulit. Wong yang sudah ada kekuasaan saja itu belum tentu bisa menata keseluruhan. Pak Mangke wonten Pak Bupati, boleh ditanya. Sistem kita itu presiden dhewe. Engkok menteri-menteri durung mesti melok presiden. Melok partene dhewe. Engkok ngisor iku dipilih rakyat dhewe, kadang dikumpulno presiden ya teko, kadang ndak teko. Lah engkok gubernur kumpulno Pak Bupati, kadang Pak Bupati rawuh, kadang ndak. Kadang presiden teko ning Mediun iku gak ditemoni karo bupati ini mergo beda partai. Binginane Pak SBY kampanye teng Sidoarjo, Pak. Nglumpukno gubernur karo bupati-bupati. Padha gak gelem teko. Jere bupati ini, lho iku bukan presiden yang datang, tapi jurkam Demokrat itu. Sedangkan saya ini bupati PKB. Nanti kalau saya datang dikiranya saya sudah masuk. Jadi nizam itu wis bulet. Apa maneh imarah. Yang dimaksud sultan di sini an-nizam wal imarah. Yang dimaksud adalah tatanan kenegaraan. Dan yang kedua, tanggung jawab pemimpin. Mas'uliyatul imam. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Nah, karena itulah maka kita ini susah tapi tidak bisa cari jalan keluar. Diskusi kula niku bolak-balik iki piye-piye tok piye tok iku. Ora tok ndi-ndi ya tok piye. Yang ketiga, ketika ilmu ulama itu ditinggal, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi. Sekarang orang pindah agama sudah dinan, Pak. Akidah sudah tidak masuk hitungan politik sekarang ini. Orang meninggalkan anaknya di rumah sakit karena tidak kuat bayar. Membunuh istri dan anaknya dilakukan oleh suaminya sendiri. Orang membuang anaknya di sungai, bahkan di tempat-tempat sampah. Jadi sesuatu kejahatan yang tak terbayangkan terjadi ya sekarang. Maka kula niki gelek ditakoni, Pak Asiman pun ngeten iki dos pundi carane? Nggih mboten semerep kula mboten saged. Kenapa? Karena ini nanti pelan-pelan menjadi talbisul haqqa bil batil. Wong sing rabi tenanan disalahno, tapi yang tidak dianggap hak asasi manusia. Coba piye ngene? Sakniki badhe dirancang undang-undang wong lanang oleh kawin karo wong wedok, wong wedok oleh kawin karo padha wedoke, wong lanang oleh kawin padha lanang. Alasannya hak asasi manusia. Karena Amerika juga begitu, nah, Eropa juga begitu. Padahal menurut kita itu akan mendatangkan laknat Allah seperti zaman Nabi Lot alaihissalam.
Tapi ini di koran, di televisi. Piye carane supaya wong Islam bener no iki? Para hadirin, nek ana wong wedok kawin karo wong wedok, kula mboten saged mbayangaken sebab kula mboten ate dadi wedok. Tapi nek wong lanang kawin karo wong lanang, iku ape apa ndek iki? Ape kawin apa ape olahraga? Semua pelanggaran-pelanggaran agama norma diberi stempel hukukun adami. Padahal hukukun adami itu harus keluar dari syariat, tidak boleh keluar dari kehendak orang itu sendiri. Ditabrak semua. Apalagi agama, Pancasila pun juga sudah mulai ditinggalkan. Persatuan Indonesia sudah rengat-rengat. Kerakyatan sudah menjadi elitisme. Keadilan sosial belum terbayang. Pramila para hadirin hadirat, ketika saya ikut hormat di sini, bayangan saya mudah-mudahan para alim ulama dapat menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah Indonesia yang penduduknya sebagian besar adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Indonesia ini miskin, yang miskin adalah umat Islam. Kalau Indonesia ini hancur, yang hancur adalah separuh dari umat Islam di seluruh dunia itu berada di Indonesia. Jadi wong Islam sak donya niki dibagi loro, sing separuh dipek kono-kono, sing separuh itu berada di Indonesia. Maka membangun Indonesia menjadi sama dengan membangun umat Muhammad Rasulullah sallallahu. Inilah yang menyebabkan para ulama-ulama kita terdahulu, insya Allah termasuk Al-Mukarram Al-Mahfur Kiai Miftah, bahwa mencintai tanah air dan membelanya adalah fardu ain, karena di dalamnya menyangkut nasib umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekarang mulai digoyang-goyang juga akidah dan manhaj sya'biyah yang ditanamkan oleh para ulama ini. Mulai ada khawarij datang karena Indonesia dianggap tidak negara Islam, dibom, dirusak. Ada seorang teroris namanya Azhari dari Malaysia, ahli bom, ngebom di sana. Tapi sudah ketangkep sekarang. Alhamdulillah niki Azhari Malaysia. Nek Azhari teng Indonesia niki alhamdulillah nggih biasa-biasa. Contoh Ayu Azhari. Niku nggih wonten bome nggih wonten. Orang datang bisa bayar. Para hadirin, mulai juga ilmu ulama orang lain tadi ditinggalkan ya. Oleh orang Islam sendiri banyak yang disalahgunakan. Menyalahgunakan bukan syariatnya, tapi yang disalahgunakan adalah cara menyampaikan syariat itu kepada umat dan kepada bangsa. Tidak ada ceritanya ulama membawa Islam dengan kekerasan, karena tidak akan masuk Islam orang dengan dikerasi. Kalaupun dia masuk Islam karena takut, maka tidak sah Islamnya. Itu menurut leluhur kita, alim ulama kita. Sekarang ini Masya Allah,
Jangan lagi yang tidak Islam, yang sesama Islam saja dikafir-kafirkan. Nggih napa mboten? Dibid'ah-bid'ahkan. Koyok kurang penggawean. Negara yang harus dibela dihancurkan. Nanti ketemu polisi takbir, Allahu Akbar. Padahal polisi ini itu ya sholat. Akhirnya dijawab sami Allah liman hamid. Jare sing nonton Rabbana lakal hamdu. Padahal kena apa para orang Indonesia yang asalnya Hindu, Buddha dan kebatinan klenik golongannya Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, kok bisa masuk Islam 90% tanpa ada perang agama yang dilakukan oleh para wali songo? Ya karena kebutuhannya ditanyakan dulu, baru syahadatnya yang diminta. Dakwah bil hal ini di depan, baru dakwah bil qaul dengan ucap. Masuk seorang ulama mungkin di desa ini, tanya apa kesulitannya? Anu Kiai, Kanjeng Sunan teng mriki mboten nonton udah. Oh ngono. Istisqa. Allahumma aghithna ghaisan mughisan. Medhu. Apa maneh? Penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Penyakit ini. Banjir, Rabbana hawalaina, langsung terang. Atas guru kula teng Tuban, namine Kiai Soim. Kiai Soim niki nek mucal mboten kersa teng ngisore gendeng, sing ngisore langit. Niku nek udan tangane ngeten kok, ya Allah tesik ngaji Gusti, udane sesuk mawon langsung terang. Kena apa? Ya karena Kiai Soim, jenenge Kiai Soim ya poso terus. Lah teng Depok, teng tangga kula ku ana wong jenenge Muhammad Soim mangan. Akhirnya kolesterol. Biyen udan dindek kok cepet. Lho saiki ya Allah muga-muga terang, tambah banjir. Wis banjir muga-muga tambah bledek. Kula ini kepikiran. Kenapa dulu bisa sekarang tidak? Bisa. Apakah ajaran itu berubah? Apakah manusianya yang berubah? Ternyata tidak. Salah satu dari petikan Ihya Ulumuddin bahwa doa akan segera sampai kalau dikawal dengan ikhtiar dan dengan akhlak yang selaras dengan doa itu. Biyen nyuwun anak soleh panten nek bengi tangi. Nah sekarang syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Ana uang babat alas. Padahal babat alas itu membuat daerah itu banjir. Terus ana uang babat alas bareng banjir istighosah supaya tidak banjir. Berarti apa? Berarti apa yang dilakukan tidak sama dengan apa yang diminta. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, kula dongeng ngalur ngidul iki perlune namung ngaturi gambaran tasawur
bahwa keadaan kita memang memprihatinkan. Politik kehilangan amanat, ekonomi kehilangan pemerataan dan berkah ekonomi. Rizqun karim sudah bergeser menjadi istidraj. Wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hukum sudah mulai diperintah dengan uang. Budaya tabarrujul jahiliyatil ula sekarang sudah